Halo, selamat siang Sobat Impact Talk. Bertemu kembali dengan saya Debbie, host di Impact Talk Healthy Life, Happy Life. Di hari ini, hari Rabu tanggal 17 November 2021. Seperti biasa, Impact Talk hadir setiap jam 12 siang di hari Rabu dan hari Jumat. Saya mau menyapa Sobat Impact Talk yang telah setia mengikuti Impact Talk. Terima kasih untuk kesetiaannya, untuk kehadirannya, dan setiap dukungan-dukungan dan saran-saran yang diberikan. Terima kasih. Dan mungkin Sobat Impact Talk ada yang baru pertama kali mengikuti Impact Talk di siang hari ini, bisa klik like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi dari YouTube channel ini dan video ini, supaya bisa mengikuti setiap Impact Talk yang hadir di YouTube channel ini. Dan selain Impact Talk juga kita ada Morning Spirit, renungan jam 6 pagi, itu lalu ada Impact Kids, renungan untuk anak-anak jam 8. Dan di malam hari ada Impact Family, itu renungan malam untuk keluarga bersama-sama, itu jam 8 malam ya. Dan juga di hari Sabtu kita ada Chit Chat Teens, bincang-bincang untuk anak-anak remaja itu jam 12 setiap Sabtu kedua dan Sabtu keempat. Dan juga di hari Rabu ini nanti sore kita akan bersama-sama beribadah dalam kebaktian jam doa itu jam 6 melalui Zoom. Dan khusus hari ini hanya bisa kita ikuti melalui Zoom. Jadi Sobat Impact Talk yang mau mengikutinya bisa tanya melalui nomor yang ada di layar ya untuk minta link Zoom-nya. Dan di hari Minggu kita bisa bersama-sama beribadah. Khusus di minggu ini karena Gereja Baptis Pertama akan merayakan ulang tahun yang ke-69, jadi hanya ada satu kali kebaktian ya, jam 8.30. Hanya satu kali, biasanya ada dua, tapi untuk minggu ini kita hanya ada satu kali kebaktian jam 8.30. Nah, info-infonya cukup sekian. Hari ini seperti biasa kalau Sobat Impact tadi udah lihat ya di poster, kita mau membahas kembali dari buku Be a Better Dad Today. Dan hari ini kita masuk di panduan keempat ya, Cinta yang Tulus. Dan telah hadir narasumber kita melalui Zoom. Halo Om Aren dan Tante Siwi, apa kabarnya? Halo, host. Halo, apa kabar? Sehat-sehat, baik. Ya. Puji Tuhan. Nah, ini Om dan Tante kita kembali mau membahas dari buku ya, dari buku Be a Better Dad Today. Dan Ya, hari ini betul ya kita masuk ke panduan yang keempat ya, Om. betul. Panduan yang keempat, cinta yang Panduan tulus yang ya. keempat, Cinta yang Tulus. Nah, ini Ya. dari judulnya aja ini sudah apa sinetron gampang ya kayak sinetron dan kayaknya mudah untuk dikatakan tapi sulit ya untuk dilakukan. Tapi Iya, betul. ya, tapi kan itu bukan hal yang tidak mungkin, makanya nih kita pengen ngobrol-ngobrol. Nah, boleh dijelasin Om nih, cinta yang tulus itu apa dan mungkin apa Oke. yang mungkin ada apa saja di dalam cinta yang tulus itu? Iya. Oke, ini sekali lagi diambil dari buku Be a Better Dad Today ya, karangan Gregory W. Slayton gitu ya. Dan ini adalah panduan yang keempat, cinta yang tulus, yang panduan ketiga yang unjuk moral yang benar dan kerendahan hati yang sejati gitu ya, yang lalu. Sekarang panduan keempatnya adalah cinta yang. Nah, untungnya sih memang tadi kan cinta yang tulus itu sesuatu yang gampang diucap, sulit untuk dilakukan ya. Karena cinta yang tulus itu apa sih definisinya gitu ya. Ini kan bisa cinta yang tulus atau kasih yang tulus gitu ya. Tapi karena ini perkawinan, pernikahan, jadi cinta antara suami ke istrinya, suami ke anaknya. Jadi ini pakainya memang katanya cinta gitu ya. Nah, buku ini sebenarnya sudah menyederhanakan
arti dari cinta yang tulus. Jadi sudah dikasih definisinya cinta yang tulus itu ya. Jadi kalau menurut buku ini hanya dengan komitmen, kesetiaan, kasih karunia dan kelembutan dapat menunjukkan kepada keluarga Anda betapa Anda menyayangi mereka, gitu ya. Menunjukkannya dalam ucapan dan dalam perbuatan. Jadi sebenarnya di sini elemennya ada 4 gitu. Oh, Jadi supaya kita mudah gitu ya, mudah untuk bisa mengukur ketulusan cinta itu bagaimana sih? Jadi ada 4. Jadi diukurnya lalu dari kesetiaan, lalu dari kasih karunia, dan dari kelembutan gitu ya. Jadi ada 4 ini gitu. Yang apa namanya yang bisa kita lihat dan bisa diukur gitulah. Nah, itu kira-kira. oh, oke. Nah, ini menarik banget ya, Om ya. Berarti tadi ada 4 ya. Ada 4 Ya, komitmen, kesetiaan, kasih pas karunia, sama dan kelembutan. kelembutan. Wah, Ya. kayaknya bisa nih Om dijelasin nih masing-masing komitmen itu harus bagaimana, kesetiaan. Mungkin bisa dijelasin ya Om ya. Ya. Oke, oke. Jadi menurut buku ini Komitmen ya, mengenai komitmen itu cinta kepada keluarga tidak akan berarti apa-apa jika tidak berniat untuk melakukannya. ya. Jadi awalnya adalah melakukan apa yang kita niatkan gitu ya. Melakukan apa yang kita niatkan. Jadi kalau kita niat aja tidak melakukan, ya berarti kita tidak punya komitmen. Jadi pertama adalah melakukan apa yang kita niatkan. Jadi Anda mungkin tumbuh dalam keluarga, Anda tidak benar-benar menaruh hati dan pikiran pada keluarga, gitu ya. Nah, perilaku ayah seperti ini dapat melukai hati anak dan merusak kepercayaan anak kepada ayahnya. Jadi kalau ayahnya tidak punya komitmen, gitu, artinya tidak melakukan hal-hal yang memang sebenarnya harus dilakukan seorang ayah, itu bisa merusak kepercayaan anak dan bukan hanya anak tapi juga istri kepada ayah atau suami gitu ya. Lalu Sebagai pemimpin keluarga, kita harus menanamkan dan menunjukkan komitmen dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Satu hal yang harus diingat dalam sebuah komitmen adalah bahwa hal tersebut memerlukan proses dan memakan waktu. Seperti kita telah bahas sebelumnya, banyak anak memahami cinta dengan waktu. ya, jadi interpretasi orang misalnya saya mengasihi kamu gitu ya. Tapi terusnya yang ngomong itu nggak pernah punya waktu ke orang itu gitu ya. Nah itu sama aja dengan punya niat tapi nggak pernah melakukan gitu ya. Jadi itu sebenarnya ketika orang bilang saya mengasihi kamu tapi nggak pernah menghabiskan waktu bersama, nggak pernah main bareng, nggak pernah ngobrol bareng, nggak pernah melakukan sesuatu bareng-bareng, yaitu sebenarnya kayak omdo ya, punya niat tapi tidak melakukan. Nah biasanya alasannya tuh sibuk ya, tapi itu alasan itu sebenarnya sibuk itu alasan yang kuno gitu ya. Jadi ini sebenarnya komitmen itu waktu dan kualitas. Jadi itu meliputi waktu dan kualitas. Nah, yang pentingnya lagi, Namun, seperti kata pepatah penambang emas, Anda harus menghabiskan banyak waktu penggalian untuk mendapatkan sebongkah emas. ya. Jadi ini kalau dari bidang tambang gitu ya, kan orang kalau misalnya menggali tambang untuk cari emas, cari berlian gitu ya, itu kan lama ya, lama prosesnya panjang gitu ya, mesti sabar, nyarinya juga mesti teliti baru dapat. Nah jadi menghabiskan waktu bersama keluarga itu juga kuantitas dan kualitas itu sebenarnya sama seperti menggali emas gitu ya. Nanti kebahagiaan emas itu, kekompakan, kesatuannya itu muncul. Jadi komitmen itu adalah pada kita menyediakan waktu, pikiran, telinga, dan hati kita kepada orang yang kita kasihi. Nah itu komitmen di situ. Dan sebenarnya komitmen itu udah
untuk suami dan istri kan dimulai ya sejak ini ya, sejak Iya, menikah itu ya gitu iya komit. betul, Dan betul. dalam perjalanannya berarti ya ini sudah menjadi ayah dan ibu ya berkomitmen juga ya mengurus anak Iya, dan lain sebagainya gitu ya Om ya. betul Tapi betul. Yang iya, ya, yang tadi itu sebenarnya baru penjelasan tentang komitmen ya. hmm, Nanti kesetiaan juga baru ada penjelasan tentang kesetiaan dan selanjutnya. Nah, si penulis buku ini sebenarnya menawarkan juga atau memberikan juga 3 hal yang perlu dilakukan untuk memperkuat. Nanti ada 3 hal yang memperkuat komitmen, ada 3 hal yang perlu dilakukan kesetiaan, ada 3 hal yang perlu dilakukan untuk memperkuat kasih karunia, dan ada 3 hal juga yang perlu dilakukan untuk memperkuat kelembutan. Tapi itu nanti setelah penjelasan masing-masing diberikan gitu ya, supaya sederhana. boleh Om. Kalau kalau gitu lanjut dulu Om penjelasan Ya, ini ya. Apa, kesetiaan berarti Om ya sekarang. ya. Kalau kesetiaan itu memang di dalam apa namanya, dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu kan kesetiaan masuk dalam poin penting ya, dalam poin penting peringatan terhadap sebuah ketidaksetiaan dalam pernikahan gitu ya. Jadi kalau misalnya zaman sekarang sih ada film-film kayak James Bond ya. Jadi buku ini membandingkan, jadi menyebutkan ada film James Bond yang memiliki satu gadis di setiap kota gitu ya. Memang kedengarannya sih keren gitu ya. Buat orang kelihatannya wah keren ya gitu. Itu istilahnya apa ya? Oh, misalnya setia gitu ya. Itu Oh ada iya, singkatannya itu kalau nggak salah. iya. Setia itu singkatannya apa? Eh, Setiap tikungan ada. oh iya, tahu juga ya. Saya malah udah hampir lupa ya. Tapi saya pernah dengar. Iya, setia itu artinya setiap tikungan ada gitu ya. Nah, itu James Bond itu. Setiap kota ada gitu ya. Ini kalau setiap tikungan ada itu warung Padang ya. Jadi ya itu kelihatannya emang keren sih ya. Tapi kalau dalam kehidupan nyata itu kalau menurut buku ini tuh nggak keren. Nggak kerennya kenapa? Nggak kerennya karena ternyata orang yang melakukan itu perasaannya itu sebenarnya hatinya tuh asing dan hatinya hampa gitu ya. Karena biasanya kan kalau kayak gitu nggak terbuka ya, saling apa membohongi gitu ya, ngakunya bujangan gitu misalnya gitu ya. Jadi sebenarnya dia sedang membohongi, jadi dia hanya hampa sebenarnya. Lalu di sini juga disinggung tentang apa dalam ketentaraan di Amerika gitu ya. Sebenarnya ketentaraan negara ya. Jadi itu ada yang namanya semper fidelis atau semper fi. Semper fidelis itu artinya selalu setia. Jadi kalau dalam ketentaraan itu satu kelompok tentara itu kalau berperang mereka harus saling menjaga, saling melindungi dan saling setia. Jadi bisa mempertaruhkan nyawanya buat teman sesamanya gitu ya. Jadi buat seorang ayah semper fidelis ini harus jadi semboyan yang harus dipegang terus. Gitu. Nah, kesetiaan itu juga kalau di sini sebenarnya bukan hanya masalah kesetiaan dalam bidang seksual, gitu ya. Artinya kesetiaannya juga di luar itu. Misalnya kalau ada suami suka membercandain gitu ya, membercandain istrinya di depan teman-temannya. Dengan kata lain sebenarnya kayak mencemooh atau mengolok-ngolok gitu ya. Mungkin kelihatannya bercanda. Nah itu sebenarnya artinya juga tidak setia. Itu masuk dalam kategori tidak setia. Kalau misalnya mempermainkan atau mengolok-olok istrinya atau kayak merendahkan, meremehkan istrinya di depan orang lain gitu ya. Termasuk juga misalnya mempunyai hubungan emosional.
yang mendalam dengan perempuan lain walaupun tidak ada unsur seksual gitu ya, tidak ada unsur hubungan seks. Tapi ada hubungan emosional yang mendalam dengan perempuan lain. Itu juga termasuk menurut buku ini ya. Menurut buku ini itu termasuk tidak setia gitu. Itu termasuk tidak setia. Kenapa? Karena kalau melakukan hal seperti itu sebenarnya merusak hubungan dia dengan istrinya sebenarnya. Itu kayak kalau buku ini bilang itu kayak tentara keluar dari lubang perlindungan, terusnya teriak ke musuhnya bilang ayo tembak saya gitu. Jadi kalau dalam doa Bapa kami disebutkan lepaskan kami dari yang jahat, jauhkan dari pencobaan gitu ya. Kalau ini mah sebenarnya lari menuju pencobaan gitu ya. Jadi doanya jauhkan kami dari pencobaan, tapi dalam prakteknya malah lari mendekati pencobaan gitu ya. Jadi itu berlawanan dengan doa ya. Begitu. Nah, kesetiaannya ada panjang juga. Jadi kesetiaan itu kesetiaan itu juga menunjukkan rasa hormat dan menghargai istri di depan umum. Kalau tadi kan mencemooh ya. Jadi harusnya kebalikannya. Jadi harusnya malah menghormati dan menjaga martabat istri di depan umum ya. Kenapa sih kenapa itu gitu ya? Nah, salah satu alasannya itu buku ini menjelaskan seperti ini. Ya, karena istri Anda akan membalas kebaikan Anda lebih besar dari yang Anda harapkan. Dan hal ini akan memperkecil keinginan Anda untuk memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain. Cobalah, tapi ingat hal ini butuh waktu. Ya, jadi begitu ya. Karena istri dalam ini omongan-omongan itu, istri itu bisa memultiplikasi atau bisa membuat sesuatu yang dikasih suami itu lebih besar. Jadi misalnya suaminya kasih jeruk gitu ya. Nah, istrinya tuh bisa bikin itu jadi kue bolu jeruk. Nah, bisa. Suaminya misalnya kasih apa. Nah, istrinya tuh bisa bikin sesuatu yang lebih bagus dari itu gitu. Dari apa yang dikasih. Gitu. Tapi sebaliknya, kalau suaminya memberi kekesalan gitu ya kepada istri itu bisa kasih kekesalan yang berlipat-lipat. Oh gitu ya? Itu ya Tante ya? Kata buku ini. Kata ini. Jadi itu kayak magnifier gitu. Jadi bisa makanya berilah kebaikan ya, karena kebaikan yang diberikan oleh suami ke istri itu akan dibuat berlipat ganda oleh si istri kembali kepada suami dan keluarga gitu. Jadi seperti itu. Ya, untuk yang poin ketiga yang disebutkan oleh penulis buku ini itu untuk melihat cinta yang tulus itu adalah dari kasih karunia. Jadi kasih karunia suami harus memiliki rasa kasih karunia kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya. Nah, kalau di sini disebutkan kasih karunia itu bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang angan-angan atau sesuatu yang digunakan oleh kayak nenek moyang atau cerita-cerita dongeng gitu ya. Bukan, karena buat orang Kristen kasih karunia itu adalah sesuatu yang nyata gitu ya. Sesuatu yang nyata. Nah, kasih karunia itu apa sih definisinya dulu ya? Kasih karunia itu adalah atau kasih sayang atau cinta atau kebaikan yang diberikan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Gitu. Jadi Allah kan awalnya memberikan kasih karunia kepada manusia. Nah, itu manusianya itu tidak layak untuk menerima kebaikan, cinta, kasih sayang, pengampunan dari Allah. Sebenarnya nggak layak. Makanya disebutnya kasih karunia. Nah, kita sebagai orang percaya sudah menerima kasih karunia Allah. Karena itu kita juga harus memiliki kasih karunia itu kepada istri dan juga kepada anak-anak, gitu ya.
Jadi jadi gini, ini kan ada dua, kayak ada dua lah yang boleh apa namanya diambil ya. Pertama adalah pengampunan, kasih sayang, cinta atau kebaikan yang diberikan, itu pertama. Yang kedua kepada orang yang tidak layak. Nah, jadi kalau fokusnya kepada orang yang tidak layak tuh begini, misalnya istri salah atau anak salah gitu ya. Nah, kita harus artinya tetap mengasihi, menyayangi, memberi pengampunan. Walaupun sebenarnya kesalahan itu tidak layak menerima, perlunya kan dihukum kan harusnya gitu ya. Gitu. Tapi karena suami sendiri dosanya sudah diampuni, jadi padahal dia tidak layak menerima. Nah, ini sebenarnya apa namanya dilakukan kepada istri dan kepada anak gitu. Sebentar ya. Nah, jadi caranya bagaimana sih supaya kasih karunia itu bukan sesuatu yang apa namanya abstrak ya atau sulit untuk dimengerti? Caranya adalah melihat diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar sudah menerima kasih karunia Allah atau belum nih, gitu ya? Kita benar-benar sudah lahir baru, sudah percaya kepada Tuhan atau belum? Kalau kita benar-benar sudah sungguh-sungguh percaya, sudah lahir baru, itu artinya kita sudah menerima kasih Tuhan. Berarti sudah mengalami bahwa kita sadar dosa kita besar, tapi Tuhan mengampuni kita dan melayakkan kita untuk bersama-sama dengan Dia dimanapun Dia berada, gitu kan ya. Bukan masalah di surganya atau di mananya ya, tapi dimanapun Dia berada, gitu. Jadi kita dilayakkan, gitu. Nah, kalau kita merenungkan itu kita jadi mudah untuk melihat kasih karunia itu. Apalagi kalau kita memang dosanya banyak. Tapi memang ada juga orang yang merasa gini, saya nggak mencuri, malahan nyontek aja saya nggak pernah, malahan ngerokok aja saya nggak pernah rasanya nggak pernah nyakitin hati orang. Nah, jadi mungkin orang itu merasa saya nggak punya dosa kok, saya nggak. Nah, ketika dia percaya sama Tuhan Yesus, misalnya menerima Tuhan Yesus, itu sebenarnya dia agak sulit untuk menerima kasih karunia karena dia merasa itu punya salah kan sebenarnya gitu ya. Jadi orang yang menerima kasih karunia itu biasanya yakin dulu bahwa dia memang banyak dosa sebenarnya dan perlu diselamatkan. Nah, ketika dia menyadari bahwa dia punya banyak kesalahan dan banyak dosa, maka ketika melihat ada orang lain yang melakukan kesalahan, ya, dia nggak sulit untuk mengerti, gitu, untuk mengerti, oh iya memang wajar orang melakukan kesalahan, dan dia jadi punya alasan untuk karunia, yaitu mengampuni atau memberi kesempatan, gitu ya, memberi kesempatan atau apa namanya menerima kembali, gitu ya, menerima kembali. Nah, itu tentang kasih karunia ya. Jadi kasih karunia dari Allah kepada kita itu menurut buku ini seperti sumber mata air yang indah ya, gitu. Mungkin nanti bisa. Oke. Jadi seperti sumber mata air yang indah, yang melimpahkan air bersih dan jernih di hari yang terik. Allah juga ingin agar hidup Anda berkelimpahan dengan kasih dan kemuliaan bagi sesama, terutama keluarga. Iya. Jadi kasih karunia apa yang kita sudah dapatkan dari Allah, kita berikan kepada orang lain berupa ampunan, pemberian kasih sayang, dan pemberian kebaikan ketika ya khususnya ketika orang itu melakukan kesalahan, gitu ya. Nah, itu sesuatu yang sulit dilakukan. Ya, sulit, benar, benar. Ya, karena kita masih banyak kedagingan ya, masih kedagingan. Karena itu sangat penting untuk terus merenungkan kasih dan kebaikan Tuhan menyelamatkan kita yang banyak dosa. Sering-seringlah merenungkan hal itu gitu. Jadi melakukan kasih karunia itu. Ya, begitu. Karena manusia gampang lupa ya Om ya. Iya. Gampang Betul, lupa. betul. Susah ingat gitu bahwa ya Tuhan Iya. kasih karunia melayakkan kita ya memberikan kasih karunia-Nya buat kita, tapi ya kita suka lupa kalau ada orang yang bikin salah gitu ya. Ya. Apa ya? Betul.
pengennya mungkin ya marah dan Ya, balas dan sebagainya gitu ya. Padahal ya itu betul. betul yang kata Om tadi ya, maksudnya harus ingat bahwa Tuhan yang udah kasih ya memberikan kasih karunia Ya, kita, ya kita juga harus memberikan kasih kita ya betul, betul, ke betul. orang lain. Ya, kita diingatkan seperti cerita di Injil ya, Hmm, tentang orang yang berhutang kepada raja ya. mm-mm, Berapa sih hutangnya? 6.000. Ada yang ngitung 3 triliun, 4 triliun gitu ya. Terusnya mm-mm. dibebaskan, diputihkan gitu ya, di penjara kamu bebas, hutangnya dihapuskan. Pas dia keluar, dia ketemu temennya Iya, yang hutang sama dia, berapa? 100 dinar ya kalau nggak salah. iya kalau nggak Hutangnya 100 dinar gitu ya. Hutang seruak salah. upah harian gitu ya. Kan kecil sekali ya. Mm, Tapi terusnya orang ini malah masukin dia ke penjara. Nah, sebenarnya ini mau mengingatkan kita nih, poin dari buku ini sebenarnya mengingatkan kita supaya tidak seperti itu, tapi justru mengingat bahwa kita sudah lebih dahulu hutang yang besarnya itu dihapuskan dan perlu kesediaan untuk menghapuskan hutang orang lain atau kesalahan orang lain, dosa orang lain yang sebenarnya jauh lebih kecil dari dosa atau kesalahan kita atau hutang kita. Itu yang diingatkan. wow, luar biasa ya memang kalau kita belajar tentang kasih karunia ini. Nah, ini Ya, ya, ya. ada yang keempat ya Om ya, elemen yang Ya, keempat itu apa? Kelembutan. Wah, ini ya. menarik kok ada kata kelembutan tapi di buku tentang ayah nih. Iya, iya, iya. Kelembutan ini gini ya, kelembutan ini sebenarnya pertamanya itu adalah dari kata-kata ya. Hmm, Jadi seorang ayah itu diharapkan sebenarnya punya kelembutan dalam berbicara dengan istri, berbicara dengan anak gitu ya. hmm. Ini bukan masalah logat ya, bukan masalah logat. Kalau logat itu kan mungkin ada suku-suku yang bicaranya suaranya keras ya. Misalnya Batak Oh iya gitu Om. ya, Surabaya gitu. Tapi suaranya keras gitu ya. Hmm. Tapi kan sebenarnya eh, isi kata-katanya ya, isi kata-katanya. Misalnya, kau sudah makan belum? Gitu kan. Iya, Kasar ya, kasar ya. Kau kesannya sudah makan belum? dimarahin. Kayak Kesannya dimarahin. dimarahin. Iya. Iya. Tapi terus kalimatnya, ini makanan enak, aku kasih kau. Nah, misalnya gitu Ah, ya. Ya, itu logat ya, itu iya. logat. Tapi isi kata-katanya itu adalah kebaikan gitu ya. Nah, Hmm. sebenarnya orang Batak, orang Makassar ngomongnya juga ada lembutnya juga gitu ya. Hmm. Malah kalau ngomongnya orang Batak tuh sebenarnya memang itulah ya, hati rinto sebenarnya ya. Hatinya tuh hati rinto harahap sebenarnya. Oh, gitu. Atau suka dibilangnya itu Om, kayak buah durian ya, luarnya Oh, tajam, Agak kasar. tapi dalamnya lembut dan manis. Katanya gitu Om. iya, iya, kayaknya begitu, begitu, Kayak begitu. benar. Ya, kelembutan itu bisa dilihat dari kata-kata yang diucapkan gitu ya. Jadi kelembutan itu kata-kata yang diucapkan itu kata-kata yang mendorong, kata-kata yang menghibur gitu ya, Hmm. yang menguatkan gitu ya. Jadi yang kedua itu apa? Memaafkan dengan tulus gitu ya. Kalau misalnya ngasih tahu juga harus dikasih tahu gitu ya, pendisiplinan juga harus dilakukan gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, istri atau anak-anaknya itu tahu bahwa sebenarnya tujuannya baik gitu ya. Jadi sebenarnya kelembutan ini apa namanya? Memiliki tujuan yang baik gitu ya, intinya seperti itu. Em, Kalau Om pengen nanya, kalau kelembutan itu bukan lemah gitu, bukan lembutnya maksudnya ya itu bukan berbicaranya pelan-pelan gitu, bukan ya? Maksudnya memang ya, Marah tapi bicaranya pelan-pelan gitu. ya. Jadi bukan.
Karena kadang-kadang ada yang bicaranya pelan atau halus atau lembut ya, tapi nyelekit gitu ya. Nah itu Nggak dibilang lagi ya. Jadi jadi itu bukan lebih sih ya. lebih sakit lebih sakit ya. Iya, Teriris itu. ada yang mungkin kata-katanya pelan atau suaranya ya. Mm-mm. Bukan kalimatnya ya, bukan kata-katanya yang Ya. lembut, tapi suaranya lembut, tapi kalimat atau kata-katanya nyindir gitu ya. Nah, nyindir itu bukan lembut gitu ya. Nyindir nggak lembut. Jadi kata kalimat-kalimat yang nyelekit juga nggak lembut gitu ya. Kelembutan tuh bukan itu ya. Kelembutan itu jadi yang tadi kalimat yang menguatkan, mendorong, memberi semangat, memberi dukungan gitu ya. Seperti itu. Wow, oke Om, wah ini kita jadi semakin mengerti ini ya, karena tadi ya ternyata dalam cinta yang tulus itu ya ada 4 elemen itu ya, komitmen, Iya, kesetiaan, kasih karunia, dan kelembutan itu ya. betul ya. Dan itu harus ada semua untuk jadi cinta yang tulus ya Om ya? Iya, betul. Harus Ada semua. harus ada semua Benar, ya. ada semua. Iya, iya. Nah, terus tadi Om Betul. kayaknya tadi ada kan ini sudah dijelaskan gitu, terus ada apa tadi Ada 3 cara cara memperkuat. untuk menerapkannya ya. Oh, Ya, memperkuat Om. Oke. ya memperkuat. Iya. 3 cara Soalnya memperkuat. ya ini kalau diomongin sih mudah ya Om ya, tapi ya itu seperti yang tadi di Mm-mm. awal, diomongin mudah tapi ya harus ada caranya bagaimana. Iya. Ini apa ya? Kayak poin-poin lah ya supaya memudahkan kita gitu ya. Mm-mm. Komitmen itu bagaimana sih? Misalnya nomor 1 ya. Mm-mm. 3 cara memperkuat komitmen. 3 cara memperkuat komitmen itu adalah 1, tepati janji Anda. Gitu. Jadi kalau udah janji harus tepati pertama. Yang kedua, kalau misalnya kira-kira nggak bisa menepati, maka jangan berjanji. Gitu. Hmm. Pilihannya sebenarnya itu aja sih. Kalau sudah berjanji tepati. Kalau misalnya kira-kira wah kayaknya apa namanya nggak bisa nih melakukan ini nih, ya jangan berjanji. Hmm. Lalu tentang satu apa namanya satu trik ya, satu trik untuk menghindari jebakan ya, satu trik untuk menghindari jebakan yaitu jangan memberikan janji ketika hati senang. Kenapa Om? Ketika hati sedang happy, jangan kasih janji. Oh. Karena biasanya ketika hati sedang happy, apa namanya, pemikiran untuk melihat apakah dia bisa menepati janji atau tidak itu kurang jalan pemikirannya. Karena dia terlalu diliputi oleh emosi, emosi gitu. Jadi apa kalimat bijaknya tuh begini. Jangan memberikan janji ketika hati sedang senang atau happy, dan jangan mengambil keputusan ketika sedang marah. Jangan apa Om? Jangan mengambil apa? Jangan jangan memberi janji ketika sedang senang, Senang-senang. tapi juga jangan mengambil keputusan ketika sedang marah. Betul, betul. Itu dua-duanya ekstrim. Ketika hati sedang senang, itu janji itu kayak gampang diumbar. Tapi sebenarnya nalar untuk melihat ini janji bisa ditepati atau tidak, itu kurang jalan. Nalarnya tidak bekerja dengan baik. Sama seperti ketika marah, sebenarnya marah itu kan emosi negatif yang kuat ya. Itu emosi negatif yang kuat, itu biasanya pikiran tertutup. Jadi kalau emosinya kuat itu pikiran biasanya tertutup, nalarnya tertutup. Nah, jadi itu jangan lagi marah atau lagi sangat gembira. Gitu tentang tepati janji ya, yang memperkuat komitmen itu. Tepatilah janji Anda, kalau misalnya kira-kira tidak bisa melakukan itu jangan berjanji gitu ya. Dan jangan berjanji ketika sedang gembira. Jadi harus ditenangkan dulu, harus normal lagi, tenang. Jadi emosinya turun, akal sehatnya naik. jadi akal sehatnya berfungsi lagi gitu ya. Nah, itu baru mulai dipikirkan kira-kira bisa berjanji atau. Itu yang pertama. Yang kedua,
untuk memperkuat komitmen ini adalah selalu pegang dalam hati Anda untuk memprioritaskan keluarga. Jadi itu harus diulang-ulang, prioritaskan keluarga gitu ya. Harus diingatkan terus setiap hari. Itu yang kedua ya, prioritaskan keluarga Anda. Jadi bukan hobi, bukan teman gitu ya, atau bukan teman sekerja gitu ya, atau apalagi orang lain gitu ya, bukan, tapi prioritaskan keluarga. Nah, yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk kualitas waktu yang Anda berikan bagi keluarga Anda. ya. Jadi kalau misalnya ada waktu untuk istri sama anak gitu ya. Nah, itu kita harus serius mikirin ini gimana ya waktunya bisa terpakai secara berkualitas. Tapi harus sesuatu yang serius-serius terus, enggak. Karena kadang-kadang yang berkualitas itu adalah obrolan-obrolan yang spontan, gitu ya. Ya, berkualitas itu obrolan-obrolan spontan yang tidak ada jaimnya, yang tidak ada tutup-tutupinnya, tapi apa adanya gitu. Jadi itu hubungan yang benar-benar dari hati ke hati, gitu ya. Itu yang kualitasnya baik. Gitu. Nah, kuantitas waktu itu nggak bisa juga kualitas baik, tapi cuma 5 menit. Jadi misalnya, wah curhat, hati ke hati, 5 menit selesai, oke ya, bye, gitu ya. Nggak bisa juga. Jadi nggak bisa juga kualitasnya, tapi waktunya cuma sebentar gitu ya. Terlalu sebentar gitu ya, nggak bisa. Jadi harus menyiapkan waktu lah, harus menyisihkan waktu benar-benar untuk kualitas dan kuantitas ini untuk keluarga ya, kepada istri dan kepada anak. Itu tiga yang memperkuat komitmen. Ya, komitmen. Wow, ya memang menarik sekali ya ini. Ya itu betul sulit ternyata ya. Maksudnya saat udah tahu juga ini caranya sulit, tapi bukan berarti nggak bisa dilakukan ya. Ya Om Tante ya, bukan berarti nggak bisa dilakukan. Betul. Belajar untuk melakukannya. Belajar untuk melakukannya, betul. Ya kan, ya tadi juga memang betul ya diingatkan yang ya kalau berjanji harus ditepati, tapi kalau memang ya tidak bisa menepati berarti ya jangan berjanji gitu ya. Memang benar seringkali pada kenyataannya kita sangat mudah gitu kan memberikan janji gitu, tapi ya memang harus diingatkan. Dan betul ya tadi yang Om bilang gitu, maksudnya ya setiap hal juga kayaknya harus diingatkan setiap hari gitu ya Om ya. Iya. Terutama ya tentang banyak hal, tapi ya tentang komitmen ini juga ya memang harus setiap hari saling mengingatkan ya Om ya. Kalau dalam berarti saling mengingatkan gitu, suami, istri, dan anak-anak. Nah kalau yang selanjutnya Om, cara apa? 3 cara memperkuat kesetiaan ya. Ya, 3 cara memperkuat kesetiaan kepada keluarga ya. Yang pertama ini memang agak aneh nih kelihatannya ya, tapi sebenarnya ini berhubungan dengan yang tadi dijelaskan tentang menghormati istri ya. Jadi yang pertama adalah bersedia mengakui kekurangan dan meminta maaf kepada keluarga. Jadi kalau misalnya salah gitu ya, ya harus mengakui salah gitu ya dan minta maaf gitu. Cowok biasanya susah sih, sulit ya. susah biasanya. Cowok tuh ngerasa dirinya benar, ngerasa dirinya benar. Padahal sering kan enggak. Kepala Om, kan kepala Om, kepala keluarga. Padahal sering enggak gitu ya, sering enggak benar gitu ya, sering salah gitu. Jadi harus bersedia mengakui kekurangan dan minta maaf kepada istri dan kepada anak gitu ya. Ya bagus juga sih kalau jangan sering-sering salah gitu ya, supaya jangan maaf juga gitu ya. Karena kalau sering salah, sering minta maaf kan jadi kacang ya, jadi murahan gitu ya. Maksudnya jadi ini artinya sebenarnya gini, punya jiwa besar untuk mengakui kesalahan dan minta maaf, tapi juga mempunyai waspada supaya jangan jatuh ke dalam kesalahan yang sama gitu ya. Sebenarnya itu
eh, supaya jangan jatuh ke dalam kesalahan yang sama terus gitu ya. Gengsi juga lah ya, masa jadi suami atau jadi bapak salahnya itu lagi salah, salah lagi gitu kan ya. Nggak bagus juga buat keluarga. Satu sih punya apa namanya kerelaan gitu ya, mengakui kekurangan minta maaf. Yang kedua, ini sebenarnya berhubungan dengan yang tadi ya. Berhubungan dengan tadi, hanya berikan janji yang Anda yakin dapat Anda tepati. Jadi ini kadang-kadang memang tumpang tindih ya, overlapping. Gitu ya. Yang ketiga, gunakan alat bantu untuk Anda dapat menepati janji Anda dan melakukan komitmen yang telah Anda gitu. Alat bantu ini sebenarnya bisa berupa kayak ya, pengingat apa namanya? Kadang-kadang kan udah janji misalnya apa ya? Udah janji sama anak mau jalan-jalan kemana gitu ya. Nah, terusnya dia lupa nih karena nggak punya alat bantu, dia bikin janji sama teman kerjanya atau bikin janji dengan kantornya atau bikin janji dengan pekerjaannya gitu ya. Akhirnya dia lebih menangin kantornya atau temannya, akhirnya janji sama anaknya nggak jadi. Lupa gitu ya. Karena apa namanya? Nggak punya alat bantu gitu untuk dapat menepati janji itu. Jadi memang alat bantu untuk itu perlu sih, perlu ada gitu. Bisa juga alat bantunya itu bukan memo di HP, bukan kertas ya. Bisa juga alat bantunya itu istri gitu. Istri itu kalau dibilang, saya ada janji ini, ingetin ya. Gitu. Nah, terusnya kalau tanya istri itu biasanya inget gitu ya. Jadi Nggak juga ingat kan? nggak tanya juga inget. Jadi dan istri itu sangat-sangat siap sedia untuk membantu gitu, untuk membantu mengingatkan gitu. Jadi bisa kayak ya cara kita gimana, tapi sebenarnya istri itu bisa jadi apa ya? Jadi teman gitu ya, jadi teman untuk membuat kita ingat janji kita. Gitu sih. Wow, luar biasa. Iya. Luar biasa ini. Jadi ini baru kesetiaan ya, tentang Ya, kesetiaan. kecuali ini ulang tahun istri sama ulang tahun pernikahan jangan tanya istri ya. Saya lupa ulang tahun. Nah, yang gitu mah ya. Mana tuh? Ta- Ben tan- ingat. Jadi Om ingat nggak Tante? Om ingat. Ingat. Oh, siap. Karena udah dikasih, mungkin dikasih clue-clue ya dari sebelumnya ya. Di grup WA kan sudah pada ngucapin nama Kalau sam Apa? kalau sampai lupa, kalau sampai lupa ini ya, tunggu di grup WA pasti ada. Oh, Ya, ingat dong. ya. Kadang-kadang gitu sih harus apa? Adu cepet-cepetan sama teman di grup WA gitu ya. Jadi kalau teman grup WA-nya ngucapinnya jam 5 pagi, nah siap-siaplah jam 12.00 untuk ngecapin gitu. Nggak bangun. Iya, begitu. supaya supaya istri tahu bahwa suami itu ingat ya Om ya. Iya, betul. Supaya Betul. istri tahu. Betul. Wah. Nah ini, nah berikutnya lagi nih Om, yang tentang kasih karunia ada juga caranya gitu. Ya, ada sih. Jadi memperkuat kasih karunia ini, jadi ini kan sebenarnya sesuatu yang dipraktekin ya. Yang dipraktekin itu, jadi untuk yang kasih karunia itu satu adalah ingat, renungkan, dan selalu mengucap syukur atas karunia keselamatan. Jadi ketika kita telah lahir baru, telah diselamatkan, itu jangan dilupain. Justru setiap hari gitu ya, setiap hari itu dalam doa itu disebut, terima kasih Tuhan, terima kasih sudah memberikan iman keselamatan kepada saya. Terima kasih sudah gitu. Itu sesuatu yang sangat berharga yang perlu diingat terus gitu ya. Jadi kalau menurut buku ini itu sesuatu yang jangan jangan take it for granted gitu ya. Jangan dianggap sesuatu hal yang biasa gitu ya. Nanti sesuatu yang biasa malah jadi diremehkan gitu ya. Jangan, tapi hargai dengan cara mengingat setiap hari dan mengucap syukur terus. Yang kedua, supaya kita memperkuat kemampuan kita untuk memberi kasih karunia kepada orang lain, kepada keluarga kita adalah
selalu ingat juga bahwa kita itu tidak sempurna dan punya banyak kesalahan. Hmm. Kadang-kadang kita tidak menerima kesalahan orang, kita lupa bahwa kita sendiri juga punya banyak kesalahan gitu ya. Jadi kita diri lebih baik dari orang yang melakukan kesalahan itu. Padahal mungkin sebenarnya enggak sih. Jadi harus ingat bahwa kita tidak sempurna dan bahwa kita juga ada banyak melakukan kesalahan. Sehingga kita jadi mengerti kalau ketika orang melakukan kesalahan. Yang ketiga, mencari kesempatan, kita cari kesempatan secara sengaja untuk memberikan kasih karunia kepada orang lain. Jadi di sini justru gini, justru kita ngeset pikiran kita ketika orang melakukan kesalahan kepada kita, gitu ya, ketika orang melakukan kesalahan kepada kita berpikirnya malah, oh ini kesempatan saya nih, ngasih kasih karunia kepada orang ini. Ngasih kasih karunia kepada orang ini artinya memberikan pengampunan, memberikan maaf, memberikan kebajikan saat dia melakukan kesalahan kepada kita. Jadi itu kita mesti ingat, oh ketika orang melakukan kesalahan, oh ya saya mesti malah memberi kebaikan buat dia nih, gitu. Aneh ya? Tapi ya itu, gitu caranya itu. Refleksnya jadi ketika orang melakukan kesalahan itu refleks kita, oh kebaikan apa yang saya bisa berikan kepada dia, gitu. Wow. Kalau kita bisa melakukan itu, wow, itu sesuatu yang luar biasa sekali memang ya Om ya. Ya, memang kalau kepada istri dan anak-anak, kan kesalahan itu kan harus dibicarakan dulu. Ini bukan berarti ketika anak melakukan kesalahan, terusnya kita mengabaikan kesalahan itu, kita memberikan kebaikan, bukan itu. Jadi kesalahan itu dibereskan dulu, gitu. Kesalahan itu dibereskan dulu, si anaknya harus jadi membereskannya gini kan, si anak itu harus bahwa dia salah, dia tahu kesalahannya apa, lalu dia juga tahu cara memperbaiki kesalahan itu bagaimana, gitu ya. Nah, lalu dia juga tahu kira-kira konsekuensinya apa. Mungkin ada hukuman, mungkin ada ada konsekuensi yang mesti dia tanggung, gitu kan ya, akibat kesalahan itu. Dan itu harus dia bisa tanggung. Nah, kita harus mengingatkan itu bahwa dia harus tahu dulu kesalahannya apa, mengakui kesalahannya dan menerima konsekuensinya, gitu. Nah, setelah itu selesai, jadi proses dia membereskan kesalahannya itu selesai, baru kita berpikir kebajikan apa yang bisa kita kasih yang membuat dia semakin menyadari bahwa dia seharusnya tidak melakukan kesalahan itu, gitu. Yang memberi dia semangat untuk melakukan hal yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan itu. Gitu sih sebenarnya, gitu ya. Jadi jangan salah, poin yang ketiga ini, cari kesempatan terus secara sengaja memberikan kasih karunia itu artinya ketika orang melakukan kesalahan, kita mengabaikan itu, tutup mata, udah nggak usah dipikirin kesalahannya, terusnya malah memberi hadiah, itu salah pasti, itu malah menjerumuskan gitu ya. Enggak. Jadi kesalahannya itu dibereskan dulu dengan poin yang tadi ya, langkah-langkah yang tadi. Setelah selesai semua itu, baru kita memberikan kebaikan supaya dia tidak jatuh lagi ke dalam kesalahan itu dan dia lebih semangat untuk melakukan hal yang baik. Nah, seperti itu. Wow, iya. Ya. Luar biasa betul ya. Jadi jangan sampai salah juga ya Om ya. Tapi ya kalau ada kesalahan itu ya memang harus dibereskan ya Om ya. Harus dibereskan. Tapi ya setelah itu memberikan apa tadi kebaikan gitu ya kita. Kebaikan. Yang tujuannya kebaikan juga bagi orang itu ya. Yaitu memperkuat dia untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Melakukan kesalahan yang sama. Wow. Iya. Oke, wah. Lalu kalau yang keempat nih Om, yang kelembutan. Nah, 3 cara memperkuat kelembutan Anda. Nah, ini cara itu sering sih, umum ya. Jadi buku ini menyebutkan cara pertama, hitung sampai 10 sebelum menjawab kata kasar apapun dari anggota keluarga Anda. Atau mungkin bukan kata kasar ya, tapi kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang memicu kemarahan. Kan setiap orang tuh kadang-kadang punya kata-kata unik, kata-kata khusus yang kalau itu disebut, dia marah. Itu karena pengalaman-pengalaman sebelumnya ya. Jadi itu masuk ke dalam alam bawah sadar. Ketika ada orang yang menyebut kata-kata atau kalimat atau ucapan tertentu, dia otomatis marah gitu karena di dalam bawah sadarnya ada itu gitu. Nah,
ketika itu terjadi, hitunglah sampai 10. Nah, kalau dari pengalaman, setelah menghitung sampai 10, kemarahan masih besar, tambahin, hitung sampai 25. Wow. Kalau masih marah juga gitu ya, pokoknya masih marah lah gitu ya, hitung lagi sampai 50. Jadi angka 10 ini sebenarnya cuma menunjukkan bahwa hitunglah sampai tidak marah lagi. Gitu. Karena seperti yang tadi ya, tadi kan dibilang ketika emosi yang kuat itu sedang menguasai, kan emosi yang kuat itu kan ada kemarahan, ada kebencian, ada kegembiraan yang meluap-luap gitu ya. Itu emosi yang kuat. Ketika emosi yang kuat itu sangat tinggi intensitasnya di pikiran kita, itu akal sehatnya tuh lagi posisi terendah gitu. Jadi ketika emosinya sangat tinggi, akal sehat posisi terendah. Ketika emosinya turun, akal sehatnya mulai naik. Nah, ketika emosinya tenang banget, akal sehat bekerja dengan baik. Gitu. Makanya kenapa mesti hitung-hitung 10, 25, kan ada orang yang bilang kalau sama istri hitung 10, kalau sama bos di kantor hitung sampai 100 gitu ya. Karena lebih takut dipecat gitu ya dari kantor gitu kan. Ya, gitu ya. Harus sabar, harus menahan diri, harus menahan diri. Intinya sebenarnya menghitung sampai 10 atau sampai berapapun sebenarnya supaya tenang, supaya pikirannya normal lagi. Karena biasanya kalau lagi marah kita mengucapkan sesuatu, setelah emosi kita turun, akal sehat kita kembali gitu ya, muncul kesel. Kenapa ngomong kayak gitu ya? Nah, kalimat itu udah nggak bisa ditarik lagi kan? Ya. Gitu. Nah, ini cara memperkuat kelembutan adalah mungkin kata hitung sampai 10 itu ganti aja lah. Tunggu sampai jangan marah lagi gitu. Baru menjawab. Gitu. Ya. Jawaban yang lemah lembut, nah kan di Amsal ada ya, jawaban yang lemah lembut itu meredakan kemarahan, gitu kan ya, menghindari pertengkaran yang besar. Yang kedua, cara memperkuat kelembutan kita adalah dengan secara sengaja berinisiatif untuk memperhatikan dalam keluarga kita itu siapa yang lagi punya masalah. Gitu. Jadi ketika kita di rumah, kita matanya mesti agak jeli nih ngelihat siapa nih ya yang lagi agak murung, siapa yang kelihatannya lagi agak sedih, atau lagi diajak ngobrol kelihatannya kurang begitu apa gitu. Itu bisa melatih lama-lama jadi ngerti, oh ini lagi ada masalah, oh ini lagi apa. Jadi dia memperhatikan siapa yang punya masalah, lalu ajak ngobrol gitu ya, bertanya dengan kelembutan dan dengan hati dan pikiran yang memang tertuju kepada orang itu ya. Kan orang bisa tahu ya, kapan kita memusatkan perhatian kita 100% ke orang itu, sebenarnya cuma setengah-setengah gitu. Nah, biasanya orang ketika melihat kita memperhatikan 100% omongan dia, biasanya dia semakin tertarik untuk ngomong gitu ya, semakin terbuka. Jadi bertanya dengan kelembutan itu dapat membantu orang tersebut. Gitu. Nah, cara memperkuat kelembutan yang ketiga adalah katakan Anda mencintai keluarga Anda. Ucapkan syukur atas keluarga yang diberikan Tuhan dan berterima kasihlah kepada Tuhan atas kelembutan yang telah Dia berikan kepada Anda. Ya. Jadi di setiap elemen itu pasti hubungannya adalah dengan ucapan syukur kepada Tuhan karena telah diberikan keluarga gitu ya. Jadi kita mengucapkan syukur gitu ya. Karena Tuhan telah memberikan keluarga kepada kita, bahwa keluarga itu adalah berkat. Istri adalah berkat, anak-anak adalah berkat. Dan juga berterima kasih karena Tuhan telah memberikan kelembutan juga kepada kita gitu ya. Dan satu lagi, jangan malu-malu mengucapkan bahwa Anda mencintai keluarga Anda. Tapi sebenarnya gini sih, kalau masalah Anda mengucapkan Anda mencintai keluarga Anda itu bisa dua. Bisa dengan kata-kata dan perbuatan, tapi ada laki-laki yang ngomong gitu susah. Nah, tapi dia melakukan dengan perbuatan. Nah, itu sebenarnya nggak masalah, itu bagus. Saya pernah lihat di film gitu ya, yang menunjukkan laki-laki yang susah ngomong I love you gitu ya, tapi dalam tindakannya itu dia lakukan itu. Nah, di cerita ini
si bapak ini selalu tiap hari nyiapin buah gitu ya. Dia yang motongin, dia yang sediain di piring buat anak sama istrinya. Nah, waktu dia motongin mangga gitu ya, dikupasin mangga, itu dagingnya itu ditaruh di piring, itu dikasih buat istri sama anaknya. Dianya sendiri makan bijinya. Nah, gitu. Makan bijinya. Jadi kan itu sebenarnya menunjukkan dia memberi yang terbaik ya. Iya. Dia memberikan yang terbaik kepada istri dan anaknya. Kecuali, ini ada kecualinya. Itu dagingnya. Kecuali bijinya tuh tebal dagingnya gitu ya. Jadi dia motong, Motong. kan yang motong dia Iya, kan. iya, iya. Jadi dagingnya di bijinya nih banyak, tebal atau tipis kan terserah dia gitu kan. Nah, Berarti tetap harus dilihat ya Om. Dilihat dulu. Tante yang ngelihatnya ini ya istri ya. Saya nggak ya, saya nggak kelihatan kan. nah gitu. Iya. Jadi ya maksudnya gini, maksudnya buat istri-istri kalau misalnya ada suami yang mungkin susah ngomong aku sayang kamu, I love you atau apa gitu ya, jangan kecil hati karena mungkin memang dia sukanya menunjukkannya kata tapi dengan perbuatan. Misalnya dia punya jam tangan. Jam tangannya itu tali jamnya itu udah rusak. Jadi karena rusak jam tangannya taruhnya di kantong. Nah, istrinya punya rambut yang panjang bagus gitu ya, rambutnya indah, panjang bagus. Akhirnya dia ternyata ngejualnya untuk membeli jepit rambut yang bagus buat istrinya. Nah, tapi dia nggak ngomong I love you, dia nggak ngomong aku cinta kamu. Tiba-tiba dikasih aja. Terusnya istrinya cari-cari jam tangan suaminya mana nih? Oh, udah nggak ada, gitu ya. Nah, itu kan mengharukan kan? Tanya aja udah terharu kan? Nah, itu. Jadi itu Mengharukan. itu tindakan yang melebihi kata-kata. Gitu. Jadi buat istri-istri yang suaminya itu sulit ngomong itu jangan berkecil hati, bahkan mungkin dia sangat menunjukkannya dengan perbuatannya. Itu yang lebih penting sebenarnya gitu ya. Gitu. Jadi ya itu. Bagaimanapun caranya, tapi ya sebagai suami ya sebagai istri gitu pokoknya harus menunjukkan bahwa kita ya mengasihi gitu ya. Kalau di sini dengan istilah cinta yang tulus ya berarti ya mengasihi, mencintai ya dengan setulus hati kita gitu ya. Ya, betul betul. Jadi ya harus mengusahakan ya walaupun caranya bisa berbagai cara karena apa ya kepribadian kita masing-masing berbeda-beda ya. Harus terus belajar untuk mengasihi. Wah, ini tidak terasa ini sudah kita ngobrol-ngobrol sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Mungkin ada pesan-pesan untuk sobat Impact Talk, Om dan Tante. Oh iya. Pesannya ya utamakanlah keluarga, utamakanlah istri, utamakanlah anak-anak gitu ya. Karena ya itu sebenarnya karunia Tuhan yang sebenarnya itu gambaran ya, gambaran atau bayangan dari keluarga Allah yang nanti ada di surga. Gitu. Jadi hubungan antara Kristus dengan gereja itu bukan simbol untuk suami istri, tapi kebalik. Hubungan suami istri itu simbol dari hubungan Kristus dan gereja. Sebenarnya yang realnya itu adalah hubungan Kristus dan gereja. Jadi dan keluarga itu sebenarnya ibu bapak anak itu sebenarnya simbol dari keluarga Allah nanti di surga gitu. Jadi ketika kita menghargai keluarga kita gitu ya, istri dan anak, itu sebenarnya kita sedang menghargai keluarga Allah yang di surga itu. Gitu sih. Jadi jangan lupa untuk mengutamakan keluarga ya Om ya. Ya. Dan kalau dari yang apa bab ini juga yaitu mengutamakan keluarga dengan memberikan cinta yang tulus ya dan
Atau ada 4 elemen juga ya yang bisa. Ya, betul. Wow. Terima kasih nih Om dan Tante sudah berbagi di Impact Talk. Sama-sama. Ya. Dan untuk Sobat Impact Talk, jangan lupa untuk terus mengikuti Impact Talk, menyaksikan Impact Talk di hari Rabu dan hari Jumat. Dan untuk siang hari ini, Impact Talk sampai di sini. Saya Debbie, II host, dan Saya Rain. Saya Siwi. kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati semuanya.